Halo teman-teman, pernahkah kamu berdiri membela teman walau saat itu terasa menakutkan? Cerita kali ini tentang keberanian seorang remaja, sebuah topi sederhana, dan cahaya yang muncul saat kebaikan dipilih. Inilah kisah kali ini yang berjudul Topi Ajaib Penolong Teman. Di sekolahnya, Aluna dikenal sebagai sosok yang pendiam dan jarang menjadi pusat perhatian. Ia adalah gadis sederhana yang lebih sering menghabiskan waktunya dengan buku-buku di perpustakaan atau menggambar sketsa di sudut taman sekolah yang sepi. Penampilannya pun tidak mencolok, kecuali satu hal. Sebuah topi rajut berwarna abu-abu kusam yang hampir selalu menemaninya. Topi itu bukan sekedar aksesoris, melainkan peninggalan berharga dari almarhum kakaknya. Sebuah kenang-kenangan yang memberinya rasa aman dan hangat. Banyak teman sekelasnya yang menganggap Aluna aneh karena topi itu. Aluna, topimu lucu sih, tapi kelihatan kuno banget. Celetuk seorang teman bernama Rika suatu hari saat mereka berpapasan di kantin. Kamu gak mau ganti dengan yang lebih modern? Aluna hanya membalas dengan senyuman kecil yang samar, tangannya tanpa sadar merapikan posisi topi di kepalanya. Baginya, topi itu adalah dunia kecilnya, benteng yang melindunginya dari hiruk-pikuk dunia luar yang terkadang terasa begitu menakutkan. Kesederhanaannya membuat ia seringkali tak terlihat, menjadi bayangan di antara keramaian siswa lain yang lebih ekspresif dan populer. Suatu siang yang terik, saat jam istirahat hampir usai, koridor sekolah yang tadinya ramai mulai lengang. Aluna sedang berjalan sendirian menuju kelasnya, memeluk buku catatannya erat-erat. Langkahnya tiba-tiba terhenti ketika ia mendengar suara tawa yang mengejek dari arah toilet di ujung koridor. Terdorong oleh rasa penasaran, ia melangkah pelan mendekati sumber suara. Di sana, di depan pintu toilet perempuan, ia melihat sebuah pemandangan yang membuat hatinya mencelos. Mira, sahabat satu-satunya, sedang dipojokkan oleh 3 siswa senior yang terkenal suka mencari masalah. Mira berdiri menunduk, bahunya bergetar hebat, wajahnya pucat pasi, dan tangannya saling meremas cemas. Salah satu dari mereka, seorang gadis jangkung bernama Vina yang menjadi pemimpin kelompok itu, mendorong bahu Mira dengan kasar. Kamu memang aneh ya, sudah miskin, gayanya sok pintar lagi, kata Vina dengan nada sinis yang menusuk. Dua temannya yang lain tertawa terbahak-bahak, seolah menikmati ketakutan yang terpancar dari wajah Mira. Lihat, dia bahkan tidak berani menatap kita. Dasar pengecut, tambah yang lainnya ikut memanaskan situasi. Mira hanya bisa menunduk semakin dalam. Air matanya mulai menggenang di pelupuk mata, siap tumpah kapan saja. Melihat sahabatnya diperlakukan seperti itu, jantung Aluna berdegup kencang, seolah akan melompat keluar dari dadanya. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Insting pertamanya adalah berbalik dan lari sejauh mungkin. Suara di kepalanya berteriak, menyuruhnya pergi sebelum ia ikut terseret dalam masalah. Ia hanyalah Aluna yang pendiam, yang tidak pernah berani menentang siapapun. Namun, kakinya terasa seperti terpaku di lantai. Bayangan wajah Mira yang ketakutan dan gemetar terus berputar di benaknya. Ia teringat semua kebaikan Mira. Bagaimana Mira selalu ada untuknya, menemaninya saat ia merasa kesepian, dan menjadi satu-satunya orang yang tidak pernah menganggapnya aneh. Stop! Sebuah suara pelan namun tegas memecah keheningan yang mencekam. Suara itu keluar dari bibir Aluna sendiri. Ia bahkan terkejut mendengar suaranya sendiri bisa terdengar begitu jelas. Semua pasang mata yang ada di sana, termasuk Mira, langsung menoleh ke arahnya. Vina dan teman-temannya menatap Aluna dengan ekspresi terkejut yang bercampur cemoohan. Lihat, siapa yang datang? Pahlawan kesiangan, ejek Vina sambil melipat tangan di dada. Aluna merasakan lututnya sedikit gemetar. Namun, ia memaksakan diri untuk melangkah maju, mendekati mereka. Jangan bicara seperti itu padanya.
lanjut Aluna. Suaranya sedikit bergetar pada awalnya, namun ia berusaha menguatkannya. Ia berdiri di antara Mira dan para perundung itu, membentuk perisai pelindung bagi sahabatnya. Dia tidak melakukan kesalahan apapun. Dia adalah temanku. Salah satu teman Vina tertawa sinis, meremehkan. Wow, si pendiam ini ternyata punya mulut juga. Kamu pikir kamu siapa berani menasihati kami? Kamu berani? Ya, tantangnya. Sambil maju selangkah mendekati Aluna. Aluna menelan ludah. Rasa takut kembali menjalari dirinya. Ia ingin mundur. Tetapi saat ia melihat tatapan penuh harap dari Mira di belakangnya, ia tahu ia tidak bisa. Saat itulah sesuatu yang aneh terjadi. Aluna merasakan kehangatan yang familiar menyelimuti kepalanya, menjalar ke seluruh tubuhnya. Topi rajut abu-abu peninggalan kakaknya tiba-tiba terasa bersinar lembut. Cahaya hangat berwarna keemasan seolah memancar dari setiap helai benangnya, menciptakan aura tenang yang seketika mengusir rasa takutnya. Ia merasa seolah kakaknya sedang berdiri di sampingnya, membisikkan kata-kata penyemangat. Kekuatan aneh itu membuat punggungnya tegak dan tatapannya menjadi tajam. Aku tidak butuh menjadi siapa-siapa untuk membela yang benar, kata Aluna. Suaranya kini terdengar mantap dan penuh keyakinan, tanpa getaran sedikit pun. Yang kalian lakukan itu salah. Vina dan teman-temannya tertegun. Mereka terdiam, terpana oleh perubahan drastis pada diri Aluna. Gadis pendiam yang biasanya menunduk, kini berdiri tegak menatap mereka tanpa rasa takut. Cahaya lembut yang seolah terpancar dari topi Aluna membuat mereka merasa tidak nyaman. Seolah semua perbuatan buruk mereka terekspos. Setelah beberapa detik hening yang canggung, Vina mendengus kesal. Terserah kalian, gumamnya. Lalu memberi isyarat kepada teman-temannya untuk pergi. Mereka berjalan melewatinya dengan cepat, tanpa berani menatap Aluna lagi, seolah melarikan diri dari keberanian yang tiba-tiba terpancar dari gadis itu. Koridor kembali sunyi. Hanya ada Aluna dan Mira yang tersisa. Begitu para perundung itu menghilang di tikungan koridor, Mira langsung memeluk Aluna erat-erat. Isak tangis yang sedari tadi ditahannya akhirnya pecah. Aluna, terima kasih. Terima kasih banyak, ucapnya di sela-sela tangisnya. Aku tadi takut sekali. Aku pikir mereka akan... Aluna membalas pelukan sahabatnya, menepuk-nepuk punggungnya dengan lembut. Sama-sama, Mir. Aku juga tadi takut, bisik Aluna dengan tulus. Ia melepaskan pelukannya dan menatap Mira sambil tersenyum hangat. Tapi aku sadar, kita tidak akan pernah sendiri selama kita saling menjaga. Sejak hari itu, terjadi perubahan besar dalam diri Aluna. Ia memang masih gadis yang sederhana, tetapi ia tidak lagi menjadi sosok yang selalu menghindar. Ia berjalan dengan kepala lebih tegak, sesekali menyapa teman-temannya, dan bahkan berani mengutarakan pendapatnya di kelas. Ia sadar sepenuhnya bahwa topi rajut peninggalan kakaknya itu tidak benar-benar memiliki kekuatan sihir. Cahaya yang ia rasakan tadi adalah manifestasi dari keberanian yang muncul dari dalam hatinya sendiri. Keajaiban itu bukanlah datang dari topi, melainkan dari sebuah pilihan. Pilihan untuk tidak diam saat melihat ketidakadilan, pilihan untuk berdiri dan membela kebenaran. Aluna akhirnya mengerti, kekuatan sejati bukanlah sesuatu yang kita miliki, tetapi sesuatu yang kita bangkitkan ketika kita memilih untuk peduli dan berani memperjuangkan apa yang benar. Dari kisah Aluna, kita belajar bahwa keberanian bukan berarti tidak takut, melainkan tetap berdiri meski rasa takut ada. Jika kamu suka cerita ini, jangan lupa like, tulis komentar, bagikan juga ke teman-teman kalian, dan subscribe akun ini agar kita bisa terus berbagi cerita inspiratif. Sampai jumpa di kisah penuh keberanian berikutnya. Dadah!